Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Sigrawati dari D4 Fisioterapi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai motion analysis, dermatom, dan juga tajam tumpul. Untuk yang pertama, yaitu motion analysis. Motion analysis yaitu alat yang digunakan untuk melihat pergerakan otot yang akan dianalisis. Untuk menggunakan alat elektromiograf, elektroda ditempelkan pada otot yang akan dianalisis dan nanti penerima sinyal akan ditangkap oleh receiver dan grafiknya akan terlihat pada monitor. Pada gerakan fleksi elbow, otot yang berperan lebih yaitu otot bicep konsentrik atau berlawanan dan memanjang. Sementara pada gerakan ekstensi elbow, otot yang berperan lebih yaitu otot tricep ekstrensik atau searah dan memendek, brachioradialis atau isotonik, dan bicep isometrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dermatom. Yang pertama dimulai dari C2. Letaknya yaitu 1 cm bagian lateral occipital protuberance atau sekitar 3 cm di belakang telinga. Untuk C3, letaknya di bagian mid clavicular line, fossa supraclavicular. Untuk C4, letaknya ada di atas acromioclavicular joints. C5, letaknya ada di sisi lateral fossa antecubiti. C6, letaknya ada di permukaan dorsal dari proksimal palang jari pertama. Untuk C7, letaknya ada di permukaan dorsal dari proksimal palang jari tengah. Untuk C8, letaknya ada di permukaan dorsal dari proksimal palang jari kelingking. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagian torakal. Untuk menentukan letak torakal dari torakal 1 sampai torakal 12, yang pertama kita harus tahu dulu di mana letak torakal 4. Nah, letak T4 sendiri itu tepat di mid clavicular line sekitar space intercostal 4. Lokasinya di nipple line atau papilla mamae di bagian sini. Lalu di atasnya itu ada T3 dan di atasnya lagi itu ada T2 yang letaknya itu ada pada apex dari aksila. Dia sejajar dengan ketiak. Dan untuk T1 dia berada di bagian medial antara kubiti, bagian proksimal dari epikondyle humeri. T5 lokasinya ada di interkosta kelima antara nipple dan processus hypoideus. Nah, untuk T6 dia lokasinya ada sejajar dengan processus hypoideus di sini. Lalu untuk T7 itu jaraknya ada di 1/4 jarak antara processus hypoideus dengan umbilicus. Nah, untuk processus hypoideus di sini dan umbilicus di sini. Jadi 1/4-nya itu kira-kira ada di sini. Ini T7. Lalu untuk T8 itu 3/4 dari jarak antara processus hypoideus dengan umbilicus. Lalu T9 itu letaknya 3/4 jarak antara processus hypoideus dengan umbilicus. Lalu T10 itu letaknya itu tepat sejajar dengan umbilicus. Untuk T11 letaknya yaitu antara umbilicus dengan ligamen inguinal. Nah, ligamen inguinal ini sama dengan selangkangan. Jadi letak T11 itu di antara umbilicus dengan ligamen inguinal. Nah, untuk T12 ini letaknya tepat di ligamen inguinal atau di bagian midpoint. Selanjutnya yaitu bagian L1 sampai L5. Untuk yang pertama yaitu L1, letaknya antara case sensory T12 dengan L2. Jadi untuk T1 itu ada di bagian sini. Lalu untuk L2 itu letaknya di anteromedial dari paha atau femur. Dia di sini di bagian tengah paha, bagian dalam. Lalu untuk L3 dia itu letaknya di media femoral condyle di atas lutut. Di sini di bagian benjolan di atas lutut. Lalu untuk L4 dia itu ada di medial malleolus di bagian sini. Lalu L5 itu ada di bagian dorsal dari kaki, tepatnya di metatarsal palangel joint dari jari ketiga di sini. Di sini. Selanjutnya yaitu bagian S1 sampai S5. Yang pertama yaitu S1, letaknya ada di bagian lateral calcaneus, dia ada di sini. Lalu yang kedua yaitu S2,
Letaknya ada di fossa popliteal. Dia ada di sini bagian belakang lutut. Lalu untuk S3 dia ada di atas tuberositas ischiadicus, dan yang terakhir S4 sampai dengan S5 dia ada di area perineum, kurang dari 1 cm dari cutaneus. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan tajam tumpul menggunakan hammer. Untuk bagian hammer yang saya gunakan yaitu bagian atas hammer di bagian ini. Saya melakukan percobaan tajam dan tumpul ini kepada teman saya di bagian dermatom C6. Sebelum saya melakukan percobaan, saya akan meminta teman saya untuk menutup mata terlebih dahulu. Baik, saya akan memulai percobaan. Nah, dari percobaan tadi, yang dirasakan apakah bagian tajam atau tumpul? Tajam. Baik, selanjutnya. Nah, untuk yang tadi apakah bagian tajam atau tumpul? Tumpul. Baik, terima kasih. Dari jawaban teman saya tadi, dia bisa menjawab dengan benar. Jadi untuk nilai percobaannya yaitu 4. Sekian penjelasan dari saya mengenai motion analysis, dermatom, dan juga tajam tumpul. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.